Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Dolan Bocah dan nama saya Celizati. Halo, nama saya Dimas Zaki Argianta. Halo semua, saya Putri Zakia. Untuk kami di Dolan Bocah ini mempunyai tagline yaitu quality does not come from expensiveness. Ya, jadi sebuah kualitas suatu benda ataupun barang itu tidak dilihat dari harganya gitu. Jadi belum tentu yang mahal itu kualitasnya bagus. Dan bukan tentu juga yang kualitasnya bagus harganya mahal. Nah, disitulah Dolan Bocah. Kita menyediakan kualitas yang baik dengan harga yang terjangkau. Nah, yang di pertama ini ada konten. Yang pertama itu ya mengapa kami menggunakan toolsnya dan skema toolsnya. Terus ada dampaknya juga dari penggunaan tools tersebut dan juga ada sumber pembahasan. Dan yang kelima itu ada konsep visual. Nomor 6 ada gaya bahasa. Nomor 7 penerapan strategi, dan yang terakhir itu ada sub pembahasan. Konsep iklan Dolan Bocah yaitu yang tadi tagline-nya itu quality does not come from expensiveness. Ya, ide utamanya ialah menyoroti bahwa kualitas produk Dolan Bocah tidak bergantung pada harga yang mahal. Iklan akan menunjukkan bagaimana mainan-mainan Dolan Bocah memberikan kebahagiaan, kreativitas, dan pembelajaran bagi anak-anak dan orang dewasa tanpa harus menguras kantong. Di sini alasan penggunaan tools. Konten visual seperti video dan infografis dapat menarik perhatian audiens dengan cara yang menyenangkan dan informatif. Media ini ideal untuk menampilkan beragam produk mainan yang berkualitas dan ditawarkan dari Dolan Bocah. Ada skema tools. Aktiviti 1 itu membuat video pendek untuk TikTok dan Instagram yang memperlihatkan produk seperti ya krayon, buku, aktivitas, dan Lego bisa. Ya, mainan anak-anak. Dan aktiviti kedua itu membuat infografis tentang manfaat bermain dengan mainan kreatif bagi anak-anak dan maupun orang dewasa. Aktiviti ketiga itu publikasi konten media secara konsisten itu 3-4 kali seminggu. Dan di sini Sekarang saya akan membahas topik pembahasan selanjutnya. Oke, baik. Untuk dampak penggunaan tools, kita mempunyai 2 goals. Yaitu goals yang pertama, karena kita sudah memposting konten-konten di Instagram, lalu kita sudah membuat story di Instagram, lalu kita buat reels, dan kita ingin memanfaatkan semaksimal mungkin sosial media kami dengan 2 tujuan. Yaitu yang pertama, supaya kita tuh bisa meningkatkan keterlibatan engagement di media sosial melalui like, share, dan komentar. Lalu yang kedua, kita ingin meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Dolan Bocah sebagai tempat yang menyediakan mainan berkualitas dengan harga yang murah, seperti itu. Lalu kita juga memiliki tujuan. Kita mempunyai 4 tujuan dari Instagram yang sudah kami buat, yaitu yang pertama, agar kita bisa menarik calon pelanggan yang baru gitu ya, dan meningkatkan kunjungan ke toko Dolan Bocah. Lalu yang kedua, supaya bisa mempermudah calon pelanggan menemukan Dolan Bocah secara online melalui Instagram. Jadi mungkin biar mereka tuh nggak repot-repot datang offline jauh-jauh gitu. Jadi dia juga bisa santai di rumah, tinggal cek Instagram Dolan Bocah. Lalu yang ketiga, supaya mengoptimalkan kata kunci seperti tempat jualan mainan murah dan aman pada website dan blog Dolan Bocah yang sudah kami buat. Lalu yang terakhir, kita berharap bisa mengajak pelanggan setia untuk menjadi afiliasi dengan membagikan kode promo dan mendapatkan komisi dari setiap kunjungan yang dihasilkan. Lalu untuk mood boardnya sendiri, kita mengambil konsep visualnya. Dari segi warna, kita mengambil warna-warna yang cenderung memang dikhususkan untuk anak-anak, seperti warna kuning, biru muda, terus merah, yang mengartikan kalau anak-anak itu kan identifikasi dengan ceria dan kreatif gitu. Terus untuk hurufnya sendiri itu kita menggunakan bold untuk headline, terus kita juga menggunakan sans serif untuk teks. Terus untuk gayanya sendiri, karena ini untuk anak-anak, jadi kita menggunakan ilustrasi yang playful, terus warna-warni tapi tetap sederhana. Terus untuk gaya bahasanya sendiri, untuk tagline quality does not come from expensive, yang mengartikan ramah, singkat, lalu menekankan keamanan dan kreativitas.
Yaitu dengan contoh mungkin seperti mainan berkualitas, harga bersahabat hanya di Dolan Bocah. Lalu untuk yang ketiga itu kita mempunyai strategi penerapan di sosial media. Jadi kita di sosial media kita, yaitu di Instagram sendiri, kita bakal menampilkan gambar produk, terus kita juga menampilkan testimoni dari beberapa pelanggan yang sudah berlangganan di Dolan Bocah. Terus pastinya juga kita bakal up to date terkait harga, mungkin nanti ada promo, ada carousel seperti itu ya. Terus untuk di display tokonya sendiri juga kita menata mainan berdasarkan kategori umur dan harga. Lalu yang terakhir kita juga mempunyai strategi untuk potensi dampak. Apa sih maksudnya gitu? Yaitu kita ingin meningkatkan kesadaran gitu dengan visual yang ceria, karena kan kembali lagi ya, karena target kita kan khususnya itu anak-anak. Lalu kita juga berharap bisa menjangkau anak-anak dan orang tua, karena kita juga berharap bukan cuma anak-anak nih yang seneng dengan toko Dolan Bocah, tapi mungkin orang dewasa juga bisa main di toko kita seperti itu. Terus yang terakhir berharap bisa memupuk loyalitas pelanggan melalui kualitas dan keterjangkauan. Dan selanjutnya kita ada penerapan strategi. Dolan Bocah memanfaatkan feed untuk foto produk dan promo, story untuk polling dan interaktif, dan promo singkat, dan serta reels untuk video unboxing dan tips mainan. Semua konten dirancang ceria, menarik, dan sesuai tren untuk meningkatkan interaksi. Dan selanjutnya kita ada our value. Yang pertama itu ada affordability. Ya, maksud dari affordability itu kayak kita nggak cuma ngasih harga murah, tapi yang pastinya kita juga worth it dan terjamin lah barang-barang kita, dan yang pastinya bagus lah, nggak cuma sekedar harga murah gitu doang. Dan yang kedua kita ada safety, yaitu udah pastinya aman ya untuk anak-anak, pasti udah terjamin aman juga. Dan ketiga kita ada creativity. Kenapa bisa disebut creativity itu, anak-anak nggak cuman apa ya bermain, tapi dia juga bisa mengasah otak dia gitu, kayak seperti main Lego, dia bisa ngerancang gitulah buat sambil bermain juga dan belajar. Pastinya kreatif ya. Dan mungkin segitu aja dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.